Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra. NIM saya 2892050074. Saya dari kelas semester 1 regular plus. Prodi saya dari manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, dan dosen pengampunya Bapak Darmawan SIMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana desain hukum bisnis ke depan, bagaimana pendapat Anda mengenai perlindungan konsumen dan tujuan dari perlindungan konsumen, penjelasan asas perlindungan konsumen secara lengkap. Oke, langsung saja yang pertama ya. Bagaimana desain hukum bisnis ke depan? Yang pertama, hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kemudian, bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi, atau pemasaran barang, perdagangan barang dan jasa. Menurut pendapat saya, mengenai hukum bisnis merupakan suatu aktivitas pelaksanaan bisnis dengan cara mendapati, menanggapi, dan menganalisis hukum bisnis karena setiap aktivitas bisnis yang diperbuatkan sudah diatur oleh hukum, maka aktivitas bisnisnya tidak melanggar hukum dan dapat mencapai keuntungan maksimal. Bagaimana desain hukum bisnis ke depan? Dengan ini harus memperhatikan 4 hal, yaitu materi hukum bisnis yang bersifat responsif, tegas, dan predictable, aparat eksekutif, legislatif, yudikatif yang profesional, impartial dan kredibel, budaya hukum masyarakat yang produktif, dan komitmen kuat dari Presiden menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Lalu selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai perlindungan konsumen dan tujuan dari perlindungan konsumen? Mengenai perlindungan konsumen merupakan salah satu perangkat hukum yang akan diciptakan untuk dapat melindungi hak konsumen dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian seorang konsumen untuk melindungi diri sendiri, mengangkat suatu harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan para konsumen dari akses negatif penggunaan barang dan jasa, meningkatkan sebuah perbedaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut berbagai hak-hak sebagai konsumen. Selanjutnya, penjelasan asas perlindungan konsumen secara lengkap. Adapun asas tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama adalah asas manfaat. Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya pada sengketa konsumen diakibatkan oleh suatu kesalahan bagi para pelaku usaha saja, tapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan para konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen, produsen, atau pelaku usaha juga dapat berlaku adil melalui perolahan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, menghendaki konsumen, produsen, atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari peraturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya. Dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima terakhir adalah asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum agar para pelaku usaha maupun seorang konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi salah satu hak dan kewajibannya, tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin suatu kepastian hukum. Oke, baik. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang aspek hukum ini. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.